Blue Flag yang pede banget bakal lebih bagus dari Crows, nyatanya orang Jepang aja pada umumnya ngerasa sampai buang-buang duit nonton film ini secara random. Kita bacain nih beberapa komentar dari orang Jepangnya. Karena kan kita nggak bisa akses filmnya, negara tertutup ceritanya. Kita gali aja sekarang bareng-bareng apa aja sih aspek yang bikin film ini tuh bener-bener dihujat. Yang udah gue terjemahkan juga komentarnya. Serta kita bahas poin-poin yang berbeda-beda aja. Kalau mau nonton film kayak gini, mending nonton film Hollywood. Makanya, bahkan Yankee aja nggak nonton beginian. Jadi Yankee itu maksudnya adalah penonton yang sorry to say SDM rendah atau sok jagoan. Yang kalau debat adu karakter tuh udah kayak bela negara lah. Sama di Jepang juga sebenarnya banyak. Ada lagi nih, pasti dong internet rame kalau target penontonnya Hensachi 40. Jadi buat yang gak ngerti itu ya semacam orang-orang yang tes Hensachi atau deviasinya nilainya 40, sedangkan standarnya 50. Kalau kita sih simpelnya SDM rendah atau IQ 78. Filmnya gagal meskipun banggain staff Crows, itu parah banget. Saya cuma mau nonton karena si Batar. Jadi si Batar itu kreator MMA juga yang ada di dalam film itu. Film ini tuh kayak pendeteksi sampah, termasuk yang nonton video ini. Nggak sepenuhnya benar, tapi artinya yang mau nonton film ini tuh ya begundal-begundal SDM rendah yang hobi berantem di sosmed atau enggak di jalan. Yang emang secara umum adalah sampah masyarakat. Dan masih banyak lagi. Atau orang yang ketipu marketing kayak kita. Dan kalau gue tebak nih ya, budget promosinya itu agak digemukin. Yang biasanya kalau buat film-film yang gak terkenal tuh, biaya promosinya itu bisa sebanding sama biaya pembuatannya, bahkan bisa lebih. Kenapa? Karena selain gue udah ngerti, ada juga yang komen kayak gini. Kasian sama aktornya. Jadi buat yang belum tahu, selain aktor pemeran film ini nih, aktor-aktor lama Mickey-nya itu kayak Serizawa, Makise, Mikami, itu gembor-gembor dukung film ini. Sedangkan waktu Hilo collab sama Cross, yang mana Cross itu yang bikin mereka sukses dan terkenal, mereka menghilang dari lane. Padahal standar film Hilo itu rata-rata ya bagus, nggak cuma berantem, ada drama, ada story gelapnya, sampai ngerubah sudut pandang kalau gangster juga manusia, punya keluarga, nyari duit, dan berantem tuh nggak selalunya asal. Kadang emang lawan mafia yang rusak sistem negara, apalagi Kuryu, yang bener-bener mafia terkuat, kelompok mafia terkuat yang ada di universe High and Low. Ya gimana gak kuat, semua bidang sosial tuh ada spesialisnya. Saking kuat orang dalam dan propagandanya, ngebom kota aja sampai dipertontonkan. Dan banyak penipuan-penipuan gelapnya lah, yang kalau dijelasin di video ini ntar pindah fokus. Jadi kalau gue pun di posisi para aktor itu yang ngedukung, gue juga malu banget sih. Karena gue aja sebagai kreator Indo yang kemakan marketing, katanya film ini banyak cameo, nyatanya cameo Makise, lalu para pemeran Hilo, Cross, itu aja nggak nolong sama sekali. Katanya gantung banget, abis berantem udahan gitu aja. Walau sutradara film terkenal, Miki nggak bisa apa-apa kalau konsepnya udah jelek. Mendingan ngetawain tuh komok Mikuru Asakura. Ini pasti viral, lihat aja deh. Jumlah geng motor bakal rame lagi di Jepang dan kembali ke masa emasnya. Dan jujur sebenarnya masih banyak lagi poin-poin film ini yang dikritik dan ngebuktiin juga kalau filmnya emang gak bagus. Nih gue kasih lihat dan gue bacain satu aja nih pengalaman yang emang bikin jijik banget. Aku udah nonton. Pertama, audiensnya buruk. Film lagi mulai ada yang teriak-teriak. Itu kan si Anu dari YouTube ini. Terus ada yang teleponan. Bahkan ada orang aneh yang shadow boxing di tempat duduk. Gila, gue juga jijik sih kalau di sana. Jadi shadow boxing itu kayak gini. Gimana reaksi kalian? Terus setelah film selesai semua orang diri, bahunya diangkat dan jalannya so jagoan. Yang mana gambarannya kayak gini. Ada juga di depan bioskop yang sosokan sparring, teriak-teriak dan nyolot. Jadi nyolot di sini tuh dalam konteks kayak ngeliatin orang terus mendoksai.
Saya nonton di daerah Kansai. Daerah tempat kalian nonton itu bakal ngaruh. Kansai sih setahu gue ya, koreksi aja kalau salah. Emang budaya berandal gini tuh masih hidup beberapanya. Suka actionnya boleh, suka dramanya boleh, tapi ya gak usah jadi berandalan beneran lah. Lagian dapat apa coba? Menurut kalian, apakah masih mau nonton film Blue Fight? Gua sih denger pengalaman orang Kansai ini aja bener-bener gedek gitu. Sekalian edukasi juga ke penonton Indo, biar nggak kayak gitu, karena gue juga khawatir di negara maju aja masih ada orang begitu.